Tetapi saya ingatkan berulang kali kepada seluruh jajaran pengurus NU ini bahwa Nahdlatul Ulama ini adalah organisasi ulama. Nahdlatul Ulama ini bukan organisasi bisnis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Maulana Muhammadin ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd, yang kami hormati Bapak Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Profesor Dr. Pratikno, kami hormati Khatib Am Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Ki Ahmad Said Asrori beserta jajaran Surya yang hadir, teman-teman jajaran pengurus Tanfidiyah PBNU yang hadir, Wakil Ketua Umum, jajaran para ketua dan para wakil sekjen. Salam dari sekjen yang kali ini berhalangan hadir karena sedang mengurus banjir. Yang saya hormati Rektor Universitas Gadjah Mada, Ibu Profesor Dr. Ova, Emilia, dan seterusnya, tadi panjang sekali gelar-gelarnya. Yang saya hormati para peserta Kongres Pendidikan Nahdlatul Ulama dari berbagai wilayah di seluruh Indonesia, selamat datang. Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, hari lahir Nahdlatul Ulama yang ke-102 menurut kalender Hijriah atau ke-99 menurut kalender nasional atau kalender Gregorian oleh Pengurus Besar Nahdlatul Ulama dicanangkan sebagai penanda dari implementasi yang lebih intensif, lebih deliberate bagi berbagai macam desain governing system yang telah diselesaikan oleh Pengurus Besar Nahdlatul Ulama selama hampir 3 tahun ini dan telah mulai dijalankan berbagai macam exercise untuk pelaksanaan desain-desain itu sampai dengan ditemukannya suatu model yang dianggap cukup bisa diandalkan untuk diterapkan secara menyeluruh, secara nasional. Karena setelah hampir 3 tahun ini, alhamdulillah, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama dengan strategi bertahap yang telah dijalankan secara sungguh-sungguh, secara disiplin dan dengan kerja keras yang luar biasa dari semua teman-teman jajaran Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, kami telah menyelesaikan tahap-tahap awal dari upaya kita untuk membangun governing system bagi keseluruhan khidmah Nahdiyah
yang menjadi tanggung jawab dari Jamaiyah Nahdlatul Ulama ini, dari seluruh jajaran kepengurusan Nahdlatul Ulama ini. Ini saatnya kita akan mulai dengan implementasi yang menyeluruh secara nasional atas berbagai macam desain governing system yang selama ini sudah berhasil kita bangun dan kita temukan model strategi untuk implementasinya. Alhamdulillah. Itulah sebabnya maka dalam rangkaian kegiatan-kegiatan untuk peringatan Harlah tahun ini, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama menggelar 2 kongres, yaitu Kongres Pendidikan yang kita mulai hari ini sampai insya Allah besok. Dan yang kedua adalah Kongres Keluarga Maslahat yang akan kita selenggarakan tanggal 31 Januari dan 1 Februari yang akan datang insya Allah. Kenapa 2 tema besar ini yang dipilih? Karena Nahdlatul Ulama ini didirikan sebagai perluasan dan upaya meningkatkan kapasitas dari khidmah pesantren beserta jaringannya. Selama ini kita kenal satu ungkapan yang menyatakan bahwa NU adalah pesantren besar, sedangkan pesantren adalah NU kecil. Maka seharusnya memang kehadiran Nahdlatul Ulama adalah juga merupakan wujud dari kehadiran pesantren dalam skala yang lebih luas dengan kapasitas yang lebih besar. Pesantren itu sendiri, Bapak Ibu yang saya hormati, adalah khidmah layanan yang terutama menyangkut 2 arena, yaitu arena pendidikan dan arena pengasuhan masyarakat. Arena khidmatul ilm dan arena riayatul ummah. Maka 2 arena besar ini adalah menjadi juga arena utama dari pergulatan Nahdlatul Ulama dalam mengembangkan khidmahnya. Kegiatan-kegiatan yang lain, ikhtiar-ikhtiar yang lain yang di luar 2 arena utama itu adalah kegiatan-kegiatan penyangga, kegiatan-kegiatan pendukung yang manfaatnya diharapkan dapat mendukung atau memberikan tambahan kapasitas bagi pelaksanaan khidmah di 2 arena besar ini. Kemarin ketika Pak Pratikno ini menjabat sebagai Menteri Sekretaris Negara di dalam pemerintahan yang lalu, kemudian bekerja untuk merealisasikan keinginan pemerintah memberikan konsesi tambang kepada NU. Ini menjadi semacam inspirasi bagi jajaran pengurus NU di berbagai tingkatan untuk juga mencari-cari kerjaan yang seperti itu. Gitu. Pokoknya mencari apa yang kira-kira bisa menjadi uang. Ini adalah satu
dinamika yang sebetulnya sangat positif karena ada keinginan untuk secara mandiri membiayai berbagai macam kegiatan-kegiatan jamiah. Tetapi saya ingatkan berulang kali kepada seluruh jajaran pengurus NU ini bahwa Nahdlatul Ulama ini adalah organisasi ulama. Nahdlatul Ulama ini bukan organisasi bisnis. Ini adalah jamiah, organisasi keagamaan dan kemasyarakatan yang merupakan tempat bergabung dan wujud dari khidmah ulama kepada masyarakat. Maka apabila kita mengupayakan juga, kita menyelenggarakan juga berbagai macam kegiatan di luar arena pendidikan dan kemasyarakatan itu semua adalah sekedar sebagai pendukung dari ikhtiar-ikhtiar utama yang menjadi tanggung jawab kita. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, setelah 100 tahun Nahdlatul Ulama bergulat sejak didirikannya, 100 tahun lebih bergulat baik sebagai jamaiyah maupun sebagai jamaah, baik sebagai organisasi maupun sebagai komunitas. Saat ini kita telah mewarisi, kita menerima warisan kekayaan yang luar biasa besar dari berbagai macam inisiatif yang muncul di lingkungan Nahdlatul Ulama ini untuk memberikan khidmah kepada masyarakat di bidang baik di bidang pendidikan maupun di bidang kemasyarakatan. Tadi secara sekilas dalam tayangan video telah digambarkan kita punya sekitar 13.000 lembaga pendidikan anak usia dini. Kita punya sekitar 26.000 pesantren. Kita punya 15.000 sekolah dan madrasah. Kita punya ratusan perguruan tinggi di lingkungan Nahdlatul Ulama. Tapi harus kita sadari, kita akui, dan kita pahami realitas bahwa semua inisiatif yang luar biasa besar, baik dari segi jumlah maupun skalanya, ini adalah inisiatif-inisiatif yang masing-masing muncul dan tumbuh secara independen. Merupakan inisiatif-inisiatif yang lahir dari semangat berkhidmah yang begitu saja dilaksanakan tanpa menunggu apapun. Sehingga nature dari setiap khidmah yang ada itu sebetulnya adalah khidmah-khidmah perorangan atau khidmah-khidmah kelompok-kelompok yang terpisah satu sama lain. Dan sekarang sudah menjadi begitu banyak jumlahnya. Ketika ibu-ibu muslimat menyelenggarakan pendidikan anak usia dini, Raudhatul Atfal dan lain sebagainya, mereka itu tidak nunggu komando dari pengurus muslimat, tidak nunggu apalagi komando dari pengurus NU. Mereka melihat ada banyak anak berkeliaran, mereka bikin PAUD gitu saja. Ketika orang-orang di lingkungan Nahdlatul Ulama jamaah mendirikan sekolah-sekolah, mereka juga tidak menunggu siapa-siapa. Ketika mereka melihat kebutuhan adanya lembaga pendidikan, mereka dirikan begitu saja dengan inisiatif individual di kalangan mereka sendiri. Bahkan kadang-kadang betul-betul perorangan atau seseorang yang mengajak sekelompok kecil teman-temannya untuk membuat inisiatif-inisiatif. Dan Masya Allah,
semuanya, semua inisiatif yang mereka buat sendiri secara individual dan independen, beli tanah sendiri, jungkir balik untuk nyari biaya membangun infrastruktur sendiri, mencari-cari tenaga pendidik ataupun tenaga lain yang dibutuhkan, mereka cari sendiri. Kadang-kadang banyak di antaranya yang melibatkan diri secara pro bono tanpa bayaran. Hari ini kita masih temukan di antara 13.000 Rodotul Atfal itu atau PAUD di lingkungan NU ini yang guru-gurunya tidak dibayar atau dibayar dengan sangat ya sekedar pantas-pantasan gitu saja. Ada PAUD-PAUD misalnya yang gurunya itu hanya digaji, diberi honor sebulan hanya 150.000. Ya mungkin tidak cukup bahkan untuk mengganti transport. Kenapa harus diberi ya supaya pantas gitu. Kenapa? Karena ini semua lahir dari semangat khidmah, semangat untuk bertabarruk kepada jamiah yang didirikan oleh para guru-guru besar kita, kiai-kiai besar kita. Jadi Masya Allah, tidak minta kepada organisasi, enggak nanya dan tidak pernah mengeluh kepada organisasi, tapi semuanya dengan sepenuh hati menisbatkan khidmahnya itu kepada Nahdlatul Ulama. Ini Masya Allah. Nah maka Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, jamiah ini harus kemudian berpikir apa yang harus dilakukan untuk membantu supaya inisiatif-inisiatif individual itu bisa berkembang lebih baik. Bisa berkembang dengan proyeksi masa depan yang lebih bisa diperhitungkan. Maka Bapak Ibu, pengurus besar Nahdlatul Ulama sampai pada pemikiran bahwa untuk sekian banyak inisiatif atau satuan-satuan khidmah yang sudah terlanjur ada itu, agar mereka semua bisa dikelola dengan lebih baik, tidak ada pilihan selain bahwa kita harus membangun suatu governing system bagi sekian banyak unit-unit layanan tersebut. Ini berlaku baik untuk khidmah-khidmah layanan di bidang pendidikan maupun layanan di bidang kemasyarakatan yang lain seperti kesehatan dan lain sebagainya. Inilah Bapak Ibu sekalian yang kemudian diupayakan oleh pengurus besar Nahdlatul Ulama sejak awal masa khidmah ini. Berusaha membangun desain-desain governing system untuk berbagai jaringan unit-unit layanan yang sudah ada di lingkungan Nahdlatul Ulama. Nah, governing system itu berarti pertama, harus ada pengendalian yang terstruktur dengan hierarki sampai ke pusat. Supaya semuanya bisa dimonitor, dievaluasi, diadvokasi, dan seterusnya, sehingga setiap unit yang ada ini mendapat peluang, mendapat kesempatan untuk berkembang lebih baik dengan dukungan keseluruhan sistem. Supaya masing-masing tidak harus jungkir balik, pontang-panting, dan kembang kempis sendiri-sendiri untuk memperjuangkan keberadaannya, tapi ada dukungan sistem untuk mengembangkan diri. Nah itu berarti juga kita butuh desain sistem yang di dalamnya termuat ketentuan-ketentuan mengenai standar-standar. Standar
infrastruktur, standar kualitas, standar-standar yang relevan dengan berbagai macam layanan tersebut. Kita juga membutuhkan regulasi, aturan-aturan tentang bagaimana lembaga-lembaga atau unit-unit layanan itu seharusnya dikelola, dengan cara apa. Prosedur-prosedur apa yang harus ditetapkan supaya semuanya berjalan dengan standar manajemen yang baik. Dan kemudian harus ada upaya untuk melakukan enforcement, untuk menegakkan disiplin di dalam pelaksanaan ketentuan-ketentuan sistem tersebut. 3 tahun ini Pengurus Besar Nahdlatul Ulama telah bekerja sangat keras untuk membangun desain-desain governing system tersebut, dan alhamdulillah kita sudah selesaikan sekaligus dengan model implementasi, model strategi implementasinya. Mudah-mudahan dengan doa restu para kiai, para ulama, doa restu Bapak Ibu sekalian, para pencinta Nahdlatul Ulama, sudah ini kita bisa secara lebih deliberate, lebih menyeluruh, lebih komprehensif, dan lebih merata menerapkan governing system ini bagi sekian banyak layanan-layanan yang ada di lingkungan Nahdlatul Ulama. Pada saat yang sama, kami juga menyadari bahwa tidak mungkin Nahdlatul Ulama melakukannya sendirian. Jam'iyah Nahdlatul Ulama ini, kepengurusan organisasinya NU ini sendiri, kenyataannya, realitasnya belum punya kapasitas yang mencukupi untuk melaksanakan berbagai macam upaya itu sendirian. Itulah sebabnya kami juga secara aktif berupaya untuk mendapatkan partner-partner kerjasama. Dan di antara partner-partner kerjasama itu tentu saja yang paling utama yang kami harapkan adalah dari pemerintah. Maka terima kasih kepada Bapak Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan yang telah hadir hari ini. Saya yakin sudah ini yang hadir di NU bukan cuma orangnya, tapi dan lain-lainnya juga, insya Allah. Karena kami memang butuh itu. Karena kami ini, NU ini berurusan dengan, menurut statistik, ya, yang paling akhir dilakukan oleh Alfara 2024 kemarin, kami berurusan dengan 57,6% dari populasi Indonesia. Itu berarti 57,6% dari sekitar 285 juta orang. Maka tidak mungkin satu organisasi non pemerintah seperti NU mampu melakukan tugas untuk berurusan dengan sekian banyak orang ini sendirian tanpa dukungan dari pemerintah. Dengan demikian maka Bapak Ibu sekalian, memang kebutuhan untuk melakukan penempatan diri yang lebih tepat bagi NU ini di hadapan pemerintah dan berbagai macam stakeholder bangsa dan negara yang lain, ini harus kita lakukan. Itu sebabnya sejak awal berulang-ulang saya sampaikan bahwa kedudukan NU di tengah realitas yang kita hadapi hari ini tidak ada pilihan yang lain selain untuk membantu pemerintah dalam menghantarkan agenda-agenda kemaslahatan kepada rakyat.
menggunakan segala macam kapasitas yang dimiliki oleh Nahdlatul Ulama sebagai organisasi ini untuk membantu memastikan agar tujuan-tujuan kemaslahatan yang diagendakan oleh pemerintah sungguh-sungguh sampai dan nyata-nyata dirasakan oleh rakyat. Nah, itu punya konsekuensi pertama bahwa sebagaimana sering saya sampaikan, NU tidak boleh menjadi pihak di dalam kompetisi politik. Bahwa NU ketika melakukan artikulasi publik tidak boleh menjadi artikulasi yang bisa dimaknai sebagai positioning politik di dalam isu apapun. Apabila NU melakukan artikulasi publik, itu harus dimaksudkan sebagai edukasi, sebagai pembelajaran publik untuk memberikan penerangan mengenai seluk-beluk nature realitas isu, realitas masalah yang terkait dengan isu-isu tersebut. Karena NU tidak boleh menjadi pihak dalam kompetisi. Ini berarti juga Bapak Ibu sekalian yang kami hormati bahwa NU harus membuka diri dengan kerjasama ya, yang seluas-luasnya dengan berbagai pihak yang relevan dengan khidmah Nahdlatul Ulama ini. Alhamdulillah kami telah berhasil membuat kesepakatan kerjasama dengan hampir semua kementerian dalam kabinet yang ada, kabinet Indonesia Maju dan kabinet Merah Putih ini, dan terus masih kita agendakan pembicaraan-pembicaraan dengan kementerian-kementerian yang lain maupun badan-badan negara yang lain. Karena tidak ada cara, saya sempat sampaikan kepada pemerintah, para pejabat pemerintah bahwa kalau NU ini tidak bekerja dalam skema kerjasama dengan pemerintah, itu nanti ujungnya NU jadi kurang kerjaan. Pengurus yang sebanyak ini, pengurus NU itu dari pusat sampai ke ranting, kita hitung personilnya tidak kurang dari 2 juta orang. Tidak mungkin NU sendiri membuat kegiatan yang dibiayai sendiri untuk 2 juta orang, itu tidak mungkin. Yang mungkin hanya apabila ada kerjasama dengan pemerintah. Maka ini adalah pilihan yang terelakkan, yang tidak terelakkan bahwa NU memang harus bekerjasama dengan pemerintah. Kalau enggak, ini pengurus NU akan jadi kurang kerjaan, dan orang kurang kerjaan itu biasanya ngawur. Kalau sekarang kita lihat ada orang ngawur-ngawur itu pasti karena kurang kerjaan. Karena nganggur itu. Nah, demikian juga kita kembangkan kerjasama dengan berbagai lembaga lain. Insya Allah hari ini nanti saya akan menandatangani Memorandum of Understanding, kesepahaman dengan Universitas Gadjah Mada yang diwakili Bu Rektor hari ini sudah hadir bersama kita. Yang mudah-mudahan nanti bisa kita kembangkan menjadi dukungan akademik untuk berbagai macam khidmah yang dilakukan oleh NU. Dan tentu saja juga dukungan untuk meningkatkan kapasitas dan kualitas berbagai macam khidmah Nahdlatul Ulama di arena pendidikan ini. Sebelum MOU ini sebetulnya sudah jalan kerjasama kita dengan UGM. Misalnya kami meluncurkan inisiatif R20 itu dalam kerjasama dengan UGM. Kemudian kami juga meluncurkan buku proceeding R20 itu dengan UGM.
Dan juga ada sejumlah inisiatif yang lain seperti yang belum lama ini kita menggelar workshop tentang pesantren juga dengan UGM, alhamdulillah. Ini bukan karena saya sendiri orang UGM, karena kewargaan saya di UGM juga sebetulnya masih tidak cukup jelas, ya, karena saya DO dari UGM dulu. Itu sebetulnya ancaman besar buat UGM saya DO itu. Karena Gus Dur pernah bilang bahwa 2 orang di NU ini baru bisa lulus kalau kampusnya dibakar, katanya. Yang satu Saifullah Yusuf, satunya lagi Yahya Stakuf. Jadi saya sebetulnya agak khawatir, saya DU ini gimana caranya bakar UGM ini. Nah, untungnya saya lalu diberi gelar oleh UIN sehingga UGM selamat dari kebakaran. Ini juga bukan karena rektornya yang sekarang, Bu Ova Emilia ini adalah putri seorang tokoh Nahdlatul Ulama di Jogja pada waktu itu, yaitu Profesor Zaini Dahlan, rektor IAIN. Saya kira beliau juga suriah NU, PWNU Jogja waktu itu, alhamdulillah. Tapi bukan karena itu kita menggalang kerjasama dengan UGM, tapi karena kita memang butuh mengembangkan jaringan kerja seperti ini untuk meningkatkan kapasitas dari khidmah Nahdlatul Ulama itu sendiri. Mudah-mudahan semua inisiatif ini akan sungguh-sungguh membawa manfaat ke depan dan membawa silsilah barokah, sanad barokah dari para muassis Nahdlatul Ulama. Saya sampaikan berkali-kali bahwa kita harus meniatkan segala pergulatan yang kita lakukan hari ini sebagai lanjutan dari barokah para muassis. Karena kalau potongan orang-orang yang ada ini saya kira sangat meragukan kalau ini sudah barokai, itu sudah meragukan. Pak Khalil Mahafis ini kelihatannya tidak barokai ini. Tapi kalau melanjutkan sanad barokah dari muassis, maka yang dilakukan itu mudah-mudahan juga menjadi barokah dengan membawa barokah dari para muassis Nahdlatul Ulama. Terima kasih dan saya mohon kepada Pak Menko untuk nanti memberikan arahan dan memberi memberitahu kepada kami apa saja yang bisa didatangkan dari Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan ini. Dan insya Allah nanti sudah ini kita juga akan melakukan penandatanganan nota kesepahaman antara Pengurus Besar Nahdlatul Ulama dengan Universitas Gadjah Mada. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.